Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita.
bukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya, jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama, sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa, di hadirat-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, buatlah kami mengerti ya Allah Roh Kudus setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita bersyukur karena kita diperkenankan mengenal Allah yang benar, dan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang benar, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Oleh karenanya, sebagai orang percaya kita bersyukur karena kita diperkenankan untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang empunya kuasa, dan Allah yang berkuasa atas jagat raya ini, saudaraku. Oleh karenanya, sebagai orang percaya yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Sebab apapun yang terjadi, kalau kita tahu, kita mengenal Allah yang benar, Allah yang empunya kuasa dan Allah yang berkuasa, berarti orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus akan selalu mendapatkan pertolongan yang datang dari Tuhan, dari Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah pertolongan kita satu-satunya, sehingga apapun yang kita hadapi, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, apapun yang kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita tahu satu hal, Tuhan akan selalu menolong kita, sebab Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar kepadanya, orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang berlindung kepadanya, orang-orang yang terus berseru kepada Dia dan selalu hidup takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 121, kalau kita membaca ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan katakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ayat 2 dikatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi, terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Semua persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi,
Kita harus melihat itu sebagai bentuk didikan Tuhan atas kehidupan kita, supaya dari setiap persoalan itu kita dibentuk oleh Tuhan. Lalu kita terus berubah sampai pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ketika kita mengerti akan hal ini, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas, karena kita tahu kita memiliki Allah yang benar, Allah yang setia, sehingga secara pribadi di dalam hati kita akan selalu berkata, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun masalah hidup yang sedang kuhadapi saat ini, ku tidak perlu takut, karena ku tahu Tuhan selalu menolongku. Saudara, perhatikan itu. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus ingat, percaya kepada Tuhan bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah. Tadi saya sudah katakan, seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya lewat masalah itulah kita diproses, kita dibentuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kenapa harus diproses? Kenapa harus dibentuk? Karena Tuhan mau ketika waktunya tiba, kita boleh kembali kepada Dia di dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Dan itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tentu berjuang untuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga itu tidak gampang, tidak mudah, karena ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus menetapkan hati untuk tidak lagi menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus menetapkan hati hanya hidup menikmati Tuhan saja, menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, kesukaan hati kita, kebahagiaan hidup kita. Ini harus menjadi prinsip hidup yang kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, supaya ketika tubuh dosa yang masih kita kenakan ini mulai merangsang keinginan diri kita untuk menikmati dunia ini, kita akan terus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri itu dengan berkata, ku mau hidup benar di hadapan Allah Bapakku di sorga. Selama ku hidup di dunia ini, ku hanya mau hidup menyenangkan dan menyukakan hati Allah Bapakku yang di sorga. Ku tidak mau lagi hidup melukai hati Allah Bapakku yang di sorga. Saudaraku, sekali lagi saya harus katakan, ini harus kita jadikan sebagai prinsip hidup kita sebagai orang percaya, supaya di sepanjang hari-hari hidup kita, kita tidak lagi mengerahkan fokus kita, pandangan kita tertuju kepada tawaran-tawaran dunia ini. Sebab kita tahu ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti manusia lama kita telah turut disalibkan. Perhatikan itu, sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6, firman Tuhan katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya, kalau kita berada di dalam Yesus, kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup. Dari hari lepas hari, kita berjuang untuk terus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya kita dipandang sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Dan kalau kita dipandang sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan,
Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi. Persoalankah itu masalah hidup, tantangan, apapun yang terjadi, bahkan lebih daripada itu, kita tidak akan takut terhadap kematian. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Di dalam Mazmur 33, kalau kita membaca ayat 18, firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di dalam Mazmur 34, kalau kita membaca ayat 16, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bahkan terhadap kematian, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kita tidak akan takut terhadap apapun, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan tadi, apapun yang kita hadapi, kita akan selalu berkata, Tuhan selalu menolongku. Karena kita percaya kepada Dia. Dia Allah yang setia. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita, Dia Allah yang membela hidup kekal kita. Kenapa saya katakan Dia Allah yang membela hidup kekal kita? Karena di dalam Yesus kita ditebus. Di dalam Yesus kita dibenarkan. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, apakah yang harus kita takut? Apakah yang harus membuat kita gentar? Selama kita hidup di dunia ini, memang selalu ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Karena itu merupakan tanggung jawab kehidupan kita. Tetapi ketika kita serius berurusan dengan Tuhan, terus berjalan dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, kita percaya satu hal, Tuhan selalu menolongku. Perhatikan itu, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan selalu menyertai langkah hidupmu. Jadi kalau saat ini kita jauh daripada Tuhan, ambillah keputusan untuk kembali kepada Tuhan saat ini. Hidup takut akan Dia, dan engkau akan melihat pertolongannya datang atas kehidupanmu. Tuhan akan memegang tanganmu, sebab Roh Kudus akan memimpin engkau berjalan ke dalam seluruh kebenaran, dan hidupmu ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sehingga engkau tetap berkata, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menolongku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Firman-Mu telah memberkati kami, menyadarkan kami. Kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami mau kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.